Ya, katakan dulu kiri kanan. Engkau murid Kristus. Engkau murid Kristus. Oke, sekali lagi. Benar gak engkau murid Kristus? Benar gak? Benar gak kita ini murid Kristus? Ya, karena di sini ada tanda tanya ya, saudara. Ya, saudara ditanya, saya murid Kristus nggak ya? Nah, ini lanjutan dari seri yang kemarin. Ya, nah kita kemarin sudah bahas. Kita refleksi sebentar, kita ingat sebentar. Yuk, klik selanjutnya. Apa pembahasan kita yang lalu adalah apa arti dari murid? Ya, yang pertama, yang kedua adalah harga menjadi murid. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar. Poin yang kedua untuk seri yang bahan ini ya. Jadi bahan ini itu ada 2 seri. Nanti plus 1 seri lagi bahan yang lain, saudaraku, yang dari pusat. Ya, nanti saya akan siarkan kepada saudara dari sinode supaya kita menangkap satu tujuan, visi yang sama, spirit yang sama. Ya. Nah, kita kemarin membahas tentang arti murid itu dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, saudaraku. Satu perikop itu yang kita bahas. Kita mendapatkan makna arti dari murid itu, kita bisa mengerti apakah saya ini murid Kristus atau bukan. Itu kita belajar dari dasarnya dari firman Tuhan Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nah, kemarin kita belajar arti murid yang pertama adalah ikutlah aku. Ya. Ikutlah aku, kata Tuhan. Dan ternyata dalam terjemahan Yunaninya, yaitu kalau kita ambil dan saya terjemahkan secara sederhana, itu Tuhan itu berkata begini, bukan marilah ikutlah aku, bukan, tapi dikatakan begini, datanglah kalian setelah aku. Berarti datanglah kalian di belakangku dan ikutilah aku. Dalam bahasa Jawa itu ngintil, ya, melok terus, ngikut terus, ngekor terus. Nah, ngikor kalau kata kemarin saya tanya, ngikor. Bahasa Sumateranya ngikor gitu, ya. Jadi kemanapun ikuti terus. Mau lembah, mau nanjak, mau lurus, mau belok kiri, belok kanan, pokoknya kemana Tuhan menuntut kita, kita terus ikuti. Jadi artinya mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar kemarin tentang arti dari ikutlah aku adalah selalu bersama-sama untuk menjadi sama. Selalu bersama-sama untuk menjadi sama. Kebanyakan orang-orang Kristen ya, memang sudah bersamanya sudah. Ibadah bersama, doa bersama, belajar bersama, tapi nggak pernah menjadi sama. Itu yang menjadi persoalannya, saudaraku. Nah, sekarang kita dibukakan bahwa ternyata menjadi murid Kristus itu bukan hanya sekedar bersama-sama, tetapi kita diminta oleh Tuhan supaya menjadi sama. Nanti kita akan belajar dari bagaimana 2 orang murid Yohanes, ya. 2 orang murid Yohanes nanti kita bahas. Ini hanya sedikit clue-nya aja, ya. Bagaimana 2 orang murid Yohanes ini kemudian dia mengikut Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada 2 murid ini? Apa yang ada dalam dialog perbincangan antara Yesus dengan 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi atau mengikuti Yesus? Dan luar biasanya Yohanes Pembaptis nggak kecewa, nggak sakit hati. Malah justru Yohanes Pembaptis, kamu harusnya mengikuti dia, karena dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Artinya dengan kata lain Yohanes mempersilahkan, ayo kamu ikut dia, jangan ikut aku. Itu luar biasa, saudara. Ya, ini satu mentalitas cara berpikir, cara pandang yang luar biasa yang harus dimiliki oleh umat Tuhan zaman sekarang. Jadi nanti kedepannya itu nggak ada lagi istilahnya pengakuan dombaku, dombamu, dombaku, dombamu lagi. Ya, justru kita tuh harus membawa jemaat kepada Tuhan, bukan kepada pribadi. Dan saya pun nggak boleh bawa saudara kepada pribadi saya, nggak boleh. Saudara harus ketemu langsung dengan Tuhan. Saya hanya alat jembatan, perantara. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Apa itu arti murid? Ya, arti murid adalah menjalankan misinya. Jadi kalau saudara belum menjalankan misinya Tuhan Yesus,
saudara belum masuk dalam kategori seorang murid. Yang pertama, sudah belum? Ngintil bisa, sudah belum? Yang kedua, cek listnya bersama-sama menjadi sama, sudah belum? Artinya ada perubahan nggak hidup kita? Cara, karakter, sikap, sifat kita sudah berubah atau belum? Itu ukurannya. Sudah semakin menyerupai Yesus belum? Memang kita mungkin beralasan nggak mungkin, Pak. Iya, memang nggak mungkin karena kesempurnaan itu sebuah proses. Amin, saudaraku. Bila kiri kanan, kesempurnaan itu proses. Ya. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk sebanyak-banyak langsung sempurna. Nanti kesempurnaan yang 100% ketika Yesus datang menjemput kita, saudara. Ketika itu tubuh kita diubahkan, tubuh yang binasa ini diubahkan dalam sekejap mata. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15, tubuh kita yang fana, yang bisa mati ini akan diubahkan pada hari kedatangan Tuhan. Luar biasa. Kita akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Disitulah kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita diminta untuk menjadi sama terus. Dari mana kita bisa menjadi sama? Prosesnya seperti apa? Ya seperti ini, saudara. Ikut ibadah, nanti ada pemuritan. Ini perjalanan rohani murid Kristus. Nanti kita akan ikuti step demi step, saudaraku. Ya, proses kesempurnaan saudara itu bisa dibentuk lewat ini nanti, proses pemuritan. Makanya nanti saudara, kalau benar-benar rindu untuk diangkat masuk surga, saudara harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Ini kita harus masuk dalam perjalanan rohani sebagai seorang murid Kristus. Ya, dalam survei masih ada 8 orang yang mengisi, belum semua, saudaraku, yang saya berikan tentang bagaimana nanti kita akan melihat apa yang menjadi prioritas atau hal penting untuk kita perbaiki, untuk kita kembangkan di dalam survei itu. Nanti akan diketahui. Ya, walaupun masih ada 8 orang, masih cukup sedikit, belum semuanya. Ya kan, saya mohon bantuannya nanti pulang dari ibadah ini cepat diisi, saudaraku. Ya, supaya kita bisa mengerti, mengukur ini mau kemana nih berdasarkan data kita, bukan data orang lain, ya kan? Data yang sesuai di wadah ini. Saya perlu tahu ini seperti ini, kondisinya seperti apa. Saya perlu tahu. Nanti dari situ data itu saya akan bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ini berarti ini yang harus dikerjakan, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus dikerjakan. Seperti itu fungsinya, saudaraku, survei itu. Ya. Dan dari 8 orang ini ada satu pertanyaan sebenarnya, apa sih yang saudara inginkan? Ya. Di dalam saudara itu katakan bergereja atau berjemaat. Ya. Ada 3 pilihan di situ, ada menjadi jemaat, menjadi pekerja, dan menjadi murid. Ada 3 pilihan. Ternyata cukup berimbang, saudaraku. Ya. Ada yang masih menjawab menjadi jemaat. Artinya kalau jemaat itu dilayani, bukan melayani. Ya. Ada yang menjadi pekerja, artinya ya melayani, nggak terlibat aktif. Ya, ada pertumbuhan berarti. Kalau hanya jemaat itu belum bertumbuh. Ya. Dan yang diminta sama Tuhan sebenarnya menjadi murid. Saya masih bersyukur masih ada 1 atau 2 orang yang mengisi menjadi murid. Wah, masih ada hiburan buat saya. Ya. Masih terhibur, ya berarti nangkep gitu apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Karena kita bergereja, berjemaat bukan hanya untuk jadi jemaat, saudaraku. Mengerti, saudaraku, sampai di sini? Ya, saya ulang ya, ini di highlight ya. Saudara bergereja, saudara berjemaat, saudara punya keluarga rohani itu bukan hanya untuk sekedar menjadi anggota. Sama dengan anggota keluarga jasmani kita. Saya punya keluarga, Pak Rambo punya keluarga, Pak Binti punya keluarga, yang lainnya punya keluarga masing-masing. Tentunya setiap anggota ini bukan hanya sebagai anggota, tetapi juga terlibat aktif semuanya. Bagaimana seorang ayah berfungsi sebagai ayah, seorang ibu berfungsi sebagai ibu, seorang anak berfungsi sebagai seorang anak, semua berfungsi.
Ya gambarannya ini tubuh kita semuanya berfungsi kan. Ada anggota tubuh saudara yang nggak berfungsi? Pasti kalau nggak berfungsi ada yang sakit. Sama saudaraku, ini kita disebut tubuh Kristus. Jadi semua anggota harus berfungsi, harus bergerak, harus hidup. Jangan diam, jangan mati, jangan pasif. Amin. Ayo buka paradigma kita yang baru sekarang, saudaraku. Bahwa saudara bergereja, saudara berjemaat, saudara punya keluarga rohani. Jangan hanya, aku hanya jemaat aja. Mintanya dilayani, disuapin. Dengar, tapi nggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai Yesus datang nggak pernah berubah, jangan-jangan. Dan kalau seperti itu kondisinya, saudara pasti tidak terangkat, saya yakin. Kenapa? Karena Yesus mencari mempelai, mencari murid. Amanat agung jelas. Tuhan perlu murid. Untuk pengangkatan, untuk pernikahan, perjamuan kawin anak domba Allah, perlu mempelai. Nah kalau saudara belum masuk level, belum naik ke level ini, itu berbahaya saudaraku. Yang mengerti katakan yes. Masih 3 orang yang mengerti. Ya. Yang mengerti katakan yes. Nah, puji Tuhan, walaupun masih kurang semangatnya. Masih yes. Haleluya. Tapi gak apa-apa. Ayo saya bangunkan saudara pagi hari ini. Ya. Ayo setting kembali, tata ulang lagi hidup kita. Yang Tuhan angkat, yang masuk surga, yang melakukan kehendakku, kata Tuhan, kehendak Bapakku di surga. Bukan yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, aku sudah melayani. Ingat ya, saudara melayani di sini itu bukan jaminan, belum jaminan saudara diselamatkan loh. Belum jaminan saudara masuk surga loh. Kalau saudara cara melayaninya nggak sesuai dengan aturan firman Tuhan, saudara nggak bisa. Tuhan nolak, aku nggak kenal kamu. Sorry, aku nggak kenal. Engkau pembuat kejahatan. Banyak orang hanya cenderung ingin melayani, kelihatan, tampil, performance. Kita di sini bukan entertain, saudara. Bukan panggung hiburan, bukan panggung safari. Ini area peperangan. Jangan dikira ini mimbar, ini area peperangan, saudaraku. Karena kita sedang memberitakan kebenaran. Amin. Tentunya iblis sebagai bapa pendusta tidak senang dengan kebenaran. Dia berusaha untuk melakukan dengan siasat hoax dan sebagainya, supaya kebenaran ini nggak diterima oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya, oleh jemaat Tuhan. Sehingga akhirnya dibutakan, nggak bisa melihat kebenaran di dalam Injil ini, nggak bisa terlihat. Sekali besar bangunkan saudara, ayo bangun saudaraku. Setelah bangun, bangkit. Jangan bangun hanya bangun tok gitu, tapi bangun, bangkit, action. Lakukan sesuatu untuk perjalanan hidup rohani saudara. Saudara punya manusia rohani, bukan hanya manusia jasmani. Kasihlah makan bukan hanya manusia jasmani, tapi kasih makan manusia rohani kita dengan cara ini. Amin. Selalu bersama-sama dan menjadi satu. Yang ketiga, dimanapun guru berada, di situ ruang kelasnya. Ya, artinya apa saudaraku? Tuhan nggak pernah terkonsep bahwa pemuritan, pengajaran, ibadah itu harus di tempat permanen yang judulnya sinagog atau gereja kalau zaman sekarang. Harus ada tanda salibnya, harus bagaimana, ya kan? Harus ada begini. Yang menurut konsep kita sendiri. Udah, Yesus dimanapun, di padang gurun sekalipun dia ngajar, dia lakukan ibadah. Amin, nggak terbatas. Jadi ayo rubah paradigma kita. Kalau selama ini kita hanya
Ibadah pun harus di gereja yang benar-benar ada salibnya, ada Roh Kudusnya, ada macam-macamnya. Ya kan? Enggak. Kalau rumah biasa nggak mau, kalau bukan gedung yang permanen gereja nggak mau. Udah tinggalkan itu paradigma lama, saudaraku. Pakai paradigma yang baru. Kalau kita hanya bergantung terus berpikir seperti itu, amanat agung nggak bisa selesai. Karena kita hidup di tempat yang saudara tahu sendiri. Saya udah sama ngomong, sudah ada tahu kondisinya. Ya kan? Nggak mungkin, saudaraku. Artinya begini, ketika Tuhan kasih kesempatan dimanapun kita bisa beribadah, ikut tergabung di situ menjadi keluarga rohani, saudara bertumbuh di situ, tertanam di situ, komitmen di situ, melayani di situ, bertumbuh di situ, jadi dewasa di situ. Amin, saudaraku. Ya. Menjalankan misinya. Misinya apa? Misinya Tuhan jelas, memuridkan. Bilang kiri kanan, memuridkan. Berarti menjalankan misinya, yaitu saudara pun harus memuridkan. Karena Yesus memuridkan. Saudara sebagai murid harus memuridkan. Pertanyaannya, bagaimana Pak saya bisa memuridkan? Ya saudara harus jadi murid lebih dulu. Tapi paling tidak ada semangat, ada spirit saya mau memuridkan. Suatu hari nanti saya akan memuridkan generasi yang selanjutnya. Orang-orang yang dipercaya di dalam penata layanan saya akan muridkan dia. Itu harus jadi spiritnya seperti itu, semangatnya harus begitu, paradigmanya harus seperti itu, konsepnya, tujuannya harus seperti itu. Aku harus memuridkan, karena itu adalah misinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah kita lihat sekarang saudaraku yang berikutnya. Sorry, ini bisa masuk gabung. Saya nggak tahu kenapa ini ya bisa gabung dari luar, padahal jauh jaraknya. Oke, nah kita lihat dulu pola pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya, dan kita bisa melihat itulah prioritas Tuhan. Dengan lihat pola pelayanan Yesus secara umum, secara garis besar, kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu prioritasnya ini. Ternyata hal ini penting. Ya. Nah, kita selanjutnya klik lagi. Ya. Nah, kita lihat, ini kan kita bahas Matius nih, Matius pasal 4, dasar sumbernya. Nah, kita lihat Matius 1 tentang silsilah, ya kan? Matius 3 itu Yesus dibaptis, ya. 1 silsilah, 2 kelahiran Yesus, 3 Yesus dibaptis, 4 bagian atasnya, ini kan bagian bawahnya, tengahnya. Di bagian atasnya itu kan Yesus dicobai di padang gurun. Sebelum Yesus melayani, Yesus dibaptis dulu. Ini polanya nih, Yesus kasih contoh nih. Sebelum melayani, Yesus dibaptis dulu. Sebelum dibaptis itu Yesus sudah dimuridkan. Karena sejak umur 12 tahun, masa kecil Yesus umur 12 sampai 30 kan gak tercatat di Alkitab. Benar, saudara? Gak ada, saudara gak temukan di Alkitab. Paling ada referensi buku yang lain, yang mungkin berdasarkan tradisi, berdasarkan istilahnya bapak-bapak gereja, catatan dari bapak-bapak gereja, ya kan, itu bisa kita temukan di dalam studi literatur kita, studi pustaka kita bisa menemukan. Kalau saya cari bukunya banyak, ya kan, masa kecil Yesus, tapi kita singkat saja. Yesus dibaptis dulu. Jadi saudara pun sebelum melayani harusnya dibaptis dulu. Dibaptisnya harus apa? Seperti Yesus yang contohkan, diselam, harus diselam. Ikuti aja polanya, saudaraku. Kalau saya mau ikut Yesus kan ngintil, jadi sama, ya kan? Bukan hanya ikut-ikutan, nggak jadi sama, tapi ikut jadi sama. Kalau Yesus dibaptis sebelum pelayanan harusnya, saudara sebelum melayani beri dulu dibaptis, aku mau dibaptis, supaya semua yang lama, pikiran yang, cara berpikir yang lama, konsep yang lama, dosa tubuh yang lama, semuanya dikuburkan, mati, dan sudah bangkit jadi manusia baru. Walaupun nggak instan, saudara bisa akan ada proses itu. Roh Kudus turun, saudara dimampukan oleh Roh Kudus masuk dalam proses ujian padang gurun. Setelah itu 40 hari lewat masa di padang gurun,
Yesus Matius 4 ayat 18 apa? Yesus mulai memilih dan memanggil murid-murid. Pelayanan Yesus yang pertama dimulai dengan dia memanggil dan memilih murid-murid. Amin. Ini patronnya. Memang pada prakteknya ketika sebuah jemaat dimulai belum ada murid memang yang benar-benar murid, walaupun ada juga, tapi nggak apa-apa, jalan dulu aja sambil dipersiapkan. Tapi konsepnya dasarnya harus pemuritan. Begitu sudah mulai berjalan mulai stabil, langsung muridkan. Jadi konsep pertamanya harus pemuritan. Ya, ini. Ini nggak tahu yang mana, coba saya matikan yang ini ya. Nah, mungkin yang ini yang nyambung. Yang nyambung yang atas ternyata. Ya, kita matikan saja. Nah, kemudian apa? Tuhan Yesus mengajar, meletakkan dasar fondasi, memuridkan. Matius pasal yang ke-5 sampai ke-9. Matius 5 itu kan judulnya khotbah di bukit. Seringkali kita menangkapnya hanya khotbah di bukit itu hanya Matius pasal 5 saja, tapi ternyata bukan. Khotbah di bukit itu, jadi waktu Yesus khotbah di bukit itu banyak temanya, saudaraku. Dan itu tercatat dari Matius 5 sampai Matius 9. Itu khotbah semua di bukit itu di situ. Ya. Perhatikan di situ, di Matius 7-nya Yesus meletakkan dasar. Setelah murid ada, dipilih, dipanggil, Yesus memuridkan, meletakkan dasar. Apa dasarnya? Membangun rumah di atas batu. Itu dasarnya. Apa artinya? Maknanya apa? Membangun rumah di atas batu. Orang yang mendengar dan melakukan firman, dia adalah orang yang bijaksana. Dia seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu karang. Ini fondasi. Tuhan letakkan itu, mengingatkan kepada murid. Jangan lupa, yang penting dalam hidupmu sebagai murid adalah dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Kalau itu engkau hidupi, engkau orang bijaksana. Engkau sedang membangun hidupmu seperti rumah di atas batu. Engkau tidak akan goyah. Engkau tidak akan tergoncang. Engkau nggak akan tergoncang. Apapun masalah, terpaan badai, apapun, engkau nggak akan tergoncang. Dan akan tergeletak, kata Tuhan. Sekalipun dihempaskan seperti apapun, tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Amin. Ya. Yang berikutnya kita lihat di selanjutnya polanya. Tuhan Yesus memberikan kuasa, Matius 10. Ya. Setelah fondasi diletakkan, Tuhan ajar, Tuhan perlengkapi, Tuhan berikan kuasa. Aku berikan kekuasaan, sebuah tenaga, otoritas. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh. Tumpangkan obat tangan kepada orang yang sakit, orang sembuh. Orang mati bisa dibangkitkan. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Kamu bisa lakukan itu, kata Yesus. Sekarang pergi, diutus dua orang. Ingat ya, setelah belajar jadi murid, gak terus belajar, gak terus begitu, saudaraku. Tapi setelah belajar pada titik tertentu mulai diutus. Nanti di sini pun juga sama. Setelah sudah menyelesaikan MSK yang buku yang pertama, sudah mulai bisa diutus. Karena fondasi sudah diletakkan. Dasarnya sudah diletakkan, kebenaran firman-Nya sudah diberikan. Sudah mulai terus diutus, nggak nunggu nanti, nggak nunggu sampai tingkat 4 selesai, enggak. Kalau tata belajar, cara belajar orang Yahudi seperti itu, saudaraku. Saudara harus daftar. Jadi rabinya itu nunggu. Kalau Yesus enggak, cari, panggil. Dan sekarang pun saya lagi cari nih, panggil. Saudara yang di tempat ini, ayo jadi murid Kristus. Saudara tinggal datang.
Ayo ikuti, tinggal ikutin aja. Yes. Ketika mungkin saya panggil, Pak Giting, ayo jadi murid. Pak Lawok jadi murid, Puasi jadi murid, aku panggil engkau. Pengurus-pengurus inti yang lainnya, saya panggil aja jadi murid. Tinggal ikuti aja. Hari ini panggilannya, saya panggil saudara jadi murid. Amin. Karena Yesus tidak berbentuk fisik sekarang. Yesus berbentuk ini, firman. Kalau dulu Yesus berbentuk fisik, hadir berbentuk fisik, tapi dia sudah naik ke surga. Sekarang yang menggantikan ini dan Roh Kudus, termasuk di dalamnya firman dan Roh Kudus. Ini yang menjadi tuntunan kita. Ini yang menjadi otoritas bagi kita. Kita harus tunduk. Ini bukan buku biasa, saudaraku. Ini bukan buku biasa. Ini bukan tulisan biasa. Ini buku bestseller. Sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, daerah sekalipun, semuanya bestseller. Tapi dia buku kehidupan kita. Amin. Inilah yang akan menjadi hakim saudara dan saya nanti. Bukan Yesus yang menghakimi, tapi firman yang akan menghakimi. Ada ayatnya di Yohanes pasal 5. Firman inilah yang akan menjadi hakimmu, kata Tuhan. Ibaratnya ini KUHP-nya lah kalau dalam bidang hukum. Ya, itu saudara. Tapi kalau Yesus enggak, setelah dimuridkan, belajar tingkat tertentu, diutus. Muridnya diutus. Yesus mengajar ya, setelah diutus Matius 10, 11 dan 12, muridnya datang lagi kepada Yesus. Wah, gembira. Guru, aduh luar biasa, yang sakit sembuh, yang mati, wah cerita sama Yesus, kesaksian saudaraku. Bersukacita, Tuhan bilang. Yang penting namamu tercatat dalam buku kehidupan. Artinya apa? Jangan melayani hanya sekedar melayani, tapi namamu nggak tercatat dalam buku kehidupan. Jangan sampai saudaraku. Kamu boleh bangga, kamu boleh bersuka cita. Kamu bisa sembuhkan yang sakit, melihat yang buta kau bisa melihat, yang lumpuh kau bisa layani berjalan, yang mati kau bisa bangkitkan. Jangan bangga dulu, jangan suka cita dulu. Kalau namamu nggak tercatat di surga, berarti kan masih ada kecenderungan, masih ada potensi bahwa melayani, tapi masih bisa belum tercatat dalam buku kehidupan. Saudara, kalau membaca Alkitab harus dengan paradigma yang benar. Ya. Setelah mereka datang lagi dari pengutusan, datang lagi Yesus ngajar lagi. Diperlengkapi lagi. Mungkin kalau sekarang masuk MSK 2, mungkin seperti itu bayangannya, gambarannya. Ayo masuk MSK 2 sekarang. Nah, dimuridkan lagi. Setelah itu sampai 15, waktu itu Yesus mengajarkan lewat perumpamaan, saudaraku. Perumpamaan penabur, perumpamaan pukat dan sebagainya. Itu bahan pengajaran Yesus waktu itu. Beritanya tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau kita nanti bahannya pakai ini, MSK, ya. Kemudian masuk kepada Matius 16. Yesus mulai membangun jemaat. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Wah, luar biasa. Ini berdirinya gereja yang pertama. Yesus sendiri yang membangunnya. Gereja di muka bumi. Ini lahirnya yang pertama. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Dulu saya sempat, setuju. Tapi sekarang dengan lihat ayat ini, kan ini mendahului dong, pasti Yesus yang membangun. Gak mungkin rasul-rasul. Gak mungkin rasul-rasul, harus Yesus sendiri yang bangun. Saya lebih percaya pada ini. Paradigma, pandangan, tafsiran. Ya emang namanya kita belajar Alkitab itu kan ada tafsir. Kita pegang tafsir yang sesuai dengan firman yang mana gitu kan, yang mendekati lah paling tidak. Karena memang tidak semua disingkapkan di Alkitab kita. Itu cara belajar Alkitab seperti itu, dasar polanya seperti itu ya. Saya lebih percaya inilah jemaat mula-mula didirikan oleh Yesus sendiri, saudara. Ya, dilengkapi dengan kuasa. Pada saat apa? Pada saat Yesus bertanya kepada orang banyak dan kepada murid-murid khususnya, menurut engkau siapakah aku? Ada yang berkata Yohanes Pembaptis,
Elia, Yeremia, nabi-nabi yang lain. Aduh, Yesus sedih. Belum nangkep juga, belum percaya juga. Tinggal bersama-sama dengan aku tapi nggak percaya. Ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Banyak orang-orang Kristen tinggal bersama-sama dengan Tuhan, tapi nggak percaya dengan firman-Nya. Itu orang Farisi namanya. Itu orang Saduki, ahli Taurat, saudaraku. Sudah bersama-sama tapi nggak percaya. Itu terjadi, saudara. Di masa ini terjadi loh. Markus 16 Tuhan ngalami loh. Tapi terhibur Tuhan. Ini yang membuat Tuhan akhirnya bangkit dan mendirikan sebuah jemaat yang sampai hari ini berkembang luar biasa di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Apa? Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seorang Petrus yang bisa memenuhi kehendak Tuhan. Dan langsung Petrus dikatakan, mulai hari ini engkau bukan lagi Simon, engkau Petrus. Artinya batu karang yang kokoh. Kepadamu berikan kunci-kunci kerajaan surga. Dalam bahasa Inggris the keys, Keys. Kalau dalam bahasa Indonesia ini hanya kunci, cuma satu, kunci kerajaan surga. Tapi kalau saudara baca bahasa Inggrisnya keys, Keys, jamak, kunci-kunci, jadi banyak kunci-kunci kerajaan surga. Dengan kunci ini otoritas, kepercayaan kan. Kalau sudah dikasih kunci rumah saya, berarti sudah punya otoritas kan atas rumah saya, misalkan begitu. Kunci ini otoritas, kuasa, saudaraku. Hak penuh. Sudah dikasih hak penuh. Nih, terima kunci-kunci. Untuk apa? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Ini kuasa perkataan. Kunci kerajaan surga, kuasa perkataan kita. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sembrono. Jangan dikit-dikit sial. Jangan dikit-dikit cilaka aku. Jangan, saudara. Ya. Jangan dikit-dikit mati aku. Jangan, saudaraku. Jangan dikit-dikit bodoh kamu. Jangan. Banyak sekarang orang tua mendidik. Kalau saya, jangan ngomong gitu dong sama anak. Ini mau berkuasa, saudaraku. Mati kamu, Ayo sekarang berubah menjadi sama seperti Kristus. Amin, saudaraku. Ikut Yesus harus ada perubahan. Jangan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut Yesus, ibadah, gereja, melayani, tapi nggak pernah berubah. Sudah bangun hari ini? Masih tidur? Mulai bangun, saudaraku? Udah bangun, puji Tuhan. Bangkit sekarang. Nah, kalau udah bangun, bangkit, jangan cuma bangun. Amin. Bangkit. Apa buktinya kita bangkit? Lakukan kehendak Tuhan. Jadi sama seperti Kristus. Ubah cara hidup kita. Itu bukti bahwa sudah bangkit. Saya bangkit seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya setelah Matius 13, 15, 16 didirikan. Kemudian kita lihat selanjutnya apa step pola Yesus. Ya. Nah, ini masih Matius 16. Ingat kisah ini, saudaraku. Bayangkan ini masih Matius 16 loh ya. Tadi ayat 16, 17, 18, 19 ayat di atasnya Yesus ngomong sampai terus, aku berikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, otoritas. Tetapi masuk di ayat berikutnya, ini ironis, saudara. Jadi setelah Yesus memberikan kunci-kunci kerajaan surga, mendirikan jemaat, memberikan kunci otoritas, Allah mau tidak akan berkuasa, Yesus itu mulai ngomong sama murid-murid, terbuka sama murid-murid. Aku ini akan menderita, aku ini akan diserahkan kepada imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Aku akan menderita dan aku akan dibunuh oleh mereka. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus dan ngomong sama murid-muridnya. Petrus yang dengar Yesus ngomong gitu, langsung dia berdiri, tarik Yesus. Yesusnya ditarik. Kita menulis loh, Petrus itu menarik Yesus dan ngomong, Yesus guru,
sekali-kali itu tidak akan menimpa kamu. Bayangkan saudara, Yesus mengatakan aku akan menderita, aku akan mati. Tapi Petrus itu sekali-kali tidak akan terjadi. Dijauhkan dari engkau. Bahkan di satu momen yang lain, Petrus sampai ngomong, misalnya dia pasang badan, nggak mungkin aku akan yang ini, seolah-olah seperti itu. Dan ketika Petrus selesai ngomong seperti itu, Yesus ngomong, "Nyala engkau iblis." Kata, ini keras loh saudara. Ini Yesus ngomong keras loh, menghardik loh. Petrus diiblis-iblisin. Iblis kan, Yesus gak ngomong Petrus kan? Enyak engkau iblis, engkau satu batu sandungan. Lihat, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan Allah, yang dikehendaki Allah adalah Yesus harus mati. Dia harus menderita sebelum kematiannya. Tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi Petrus ngomong, enggak, jangan, enggak mungkin. Artinya apa saudaraku? Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Seolah-olah itu baik, itu benar. Petrus luar biasa ya imannya ya. Sayangnya sama Yesus, apa ya namanya, komitmennya sama Yesus luar biasa. Seolah-olah kita kalau baca tuh nangkepnya kayak begitu. Kok Yesus bisa sampai ngomong, kan dibela sama Petrus. Mungkin kita pernah baca dan kita punya konsep seperti itu, bertanya seperti itu. Nah ini jawabannya. Artinya apa saudaraku? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, kata "nyahlah engkau iblis" itu artinya get behind me Satan. Yesus ngomong gitu kepada Petrus, get behind me Satan. Artinya apa? Setan, kamu harus ada di belakangku. Bukan kamu yang pimpin aku, kata Yesus, tapi aku yang pimpin kamu. Amin. Petrus saat itu mau berusaha dia yang pimpin Yesus. Dia yang mau ambil alih. Yesus, kamu harus ikut saya. Ini nggak enak di perjalanan ini, nggak bisa. Makanya ikut Yesus tuh, kemanapun Yesus pergi kita ikut. Yang mengerti katakan amin. Faktanya, ketika lembah kekelaman kita alami, saudaraku, tunggu dulu Tuhan. Tuhan di belakangku sekarang. Aku yang pimpin Tuhan. Cari jalan yang enak dong Tuhan. Jangan jalan yang kayak begini dong Tuhan tuntunnya. Ya apa ya? Ayo jujur. Ketika saya alami lembah air mata, Tuhan mikir dulu Tuhan. Tuhan di belakangku aja. Aku cari jalan. Tuhan ikuti aku. Gak bisa saudaraku. Itu bukan model murid. Kalau saudara mau pimpin Yesus, Yesus ngomong, "Nyah, engkau iblis. Engkau yang harus di belakangku, bukan aku di belakangmu," kata Yesus. Ya, jangan dibalik saudaraku. Sampai di sini saudara bisa menangkap, bisa mengerti, bisa memahami, bisa melakukan. Ya, belajar saudaraku. Ya, lihat selanjutnya. Tuhan Yesus mendirikan sudah, membangun, kemudian mengajar, ya, bangkit dari kematian. Oke, kita lihat kata dia, Yesus mengajar, memuridkan, mementor, melatih. Di sini banyak mujizat nih. Di Matius 17 ini banyak mujizat. Dan Tuhan tuh mengadakan mujizat itu di depan murid-murid. Artinya Yesus mementor, Yesus melatih. Ini loh, pelayan itu cara melayani itu gini. Mereka melihat, mereka praktek, lihat, praktek, lihat, praktek, lihat, praktek. Yesus sedang mempersiapkan di Matius 17 ini supaya nanti ketika Yesus sudah nggak ada, Yesus naik ke surga, diteruskan oleh murid-muridnya. Karena murid-muridnya sudah jadi sama seperti Kristus. Amin. Banyak perusahaan mungkin, atau negara, atau
Satu-satunya katakanlah di Alkitab aja kan. Begitu Yusuf meninggal, nggak ada penerusnya, saudara. Begitu ada Yusuf, Israel makmur. Firaun mengenal dan memberikan tempat terbaik buat orang Israel di tanah Goshen. Tapi ketika Yusuf mati, muncul raja yang baru, nggak kenal orang Israel, udah diperbudak itu, nggak ada penerusnya. Yusuf tidak mempersiapkan penerus. Yosua juga sama. Kelemahan Yosua, kekurangan yang kita bisa belajar dari Yosua, Yosua tidak mempersiapkan generasi, nggak mempersiapkan penerus, sehingga ketika Yosua udah mati, zaman hakim-hakim masuk, nggak punya pengganti, hanya hakim-hakim yang memerintah, saudara. Akhirnya kan dicatat di sana nggak ada yang bisa memimpin karena Yosua tidak mempersiapkan. Nah, saya berdoa berharap di sini saudara calon-calon pemimpin masa depan. Amin, saudaraku. Tapi saudara harus mau diperlengkapi, mau dipersiapkan, mau belajar. Karena murid dari bahasa Yunani itu artinya pembelajar. Yesus kemudian bangkit dari kematian memberikan amanat agung. Nah, inilah titiknya. Disinilah puncaknya. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan ya. Kesimpulannya apa? Klik ya. Ya, bagi Tuhan Yesus dari cerita yang saya gambarkan tadi, kita bisa lihat polanya. Bagi Tuhan Yesus pemuritan itu penting, itu kesimpulannya. Karena sepanjang Yesus mulai pelayanan awal, pelayanan sampai pada menjelang dia naik ke surga, murid tidak pernah lepas. Sebelum dia naik ke surga, dia ngomong, jadikan semua bangsa murid. Awal pelayanan, Yesus memilih memanggil murid. Di tengah perjalanan, Yesus memperlengkapi, mengajar, mementor, melatih, mengutus. Sebelum dia naik ke surga, Yesus berikan amanat kepada murid-muridnya, penerusnya. Lakukan ini, jadikan semua bangsa muridku. Berarti pola gereja, pola jemaat setelah Yesus naik ke surga adalah pemuridan. Dan ini dilakukan oleh gereja mula-mula, oleh rasul-rasul. Ini terus sampai Yesus datang. Gereja yang tidak mengadakan pemuritan, dia tidak melakukan kehendak Tuhan zaman ini. Saya nggak mau. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan supaya wadah ini juga ikut kehendak Tuhan zaman ini, pemuritan. Dan saudara, bagian yang sudah bisa lakukan, sudah ikut ambil bagian, ikut serta. Yang mengerti katakan amin. Bagian kedua, harganya nggak lama-lama saya singgung. Ya, next berikutnya. Ya. Karena ini pernah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu. Next berikutnya. Ya, jadi kenapa Yesus menganggap pemuritan itu penting? Karena Tuhan yang berinisiatif. Karena Yesus menganggap pemuritan itu penting, maka dia berinisiatif dan dia terlibat langsung. Kenapa pemuritan itu penting? Ya, karena lihat dari awal saja Yesus sudah memuridkan. Itu jawabannya ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Lagi itu dapat aja. Nah, ini harga menjadi murid. Ayatnya di Matius 4, 18-22 ini. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu. Ini yang pertama nih, harga seorang murid. Kalau sudah mau jadi murid, saudara harus bayar harga. Tanpa saudara bayar harga, saudara nggak mungkin bisa jadi murid, nggak mungkin mau jadi murid. Step pertama saudara harus punya konsep, saya harus berani berkorban untuk seorang murid, untuk menjadi seorang murid. Siap berkorban, saudaraku? Siap bayar harga? Puji Tuhan. Semoga sama di hatinya juga. Ya, aku mau benar. Ya. Artinya apa? Harga menjadi murid, dia harus berani
meninggalkan jala dan perahunya. Oh, saya nggak punya jala Pak, saya nggak punya perahu. Bukan itu maksudnya. Masa ini artinya pekerjaan. Ini kan alat pekerjaan mereka cari nafkah, jala dan perahu, saudara, sebagai nelayan. Betul? Ini pekerjaan mereka. Kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus berani bayar harga, tinggalkan pekerjaanmu. Waduh, kaget saudara pasti. Maksudnya apa ini? Bukan berarti saudara langsung besok datang ke bos, saya keluar bos. Saya jadi murid bos. Tinggalkan pekerjaan. Kemarin pendetanya ngomong, waduh, gimana tadi? Bukan itu maksudnya, saudara. Ya. Kalau sudah menerjemahkan khotbah ini seperti itu, waduh, berat nanti saya. Ya. Artinya apa? Ingat, waktu Tuhan ngomong begini, tinggalkan jala dan perahu, kan Yesus hadir masih berupa fisik. Jadi mereka benar-benar harus tinggalkan untuk ikut Yesus. Sekarang kan Yesusnya nggak ada, nggak berbentuk fisik. Jadi artinya apa dong? Artinya begini, jangan sampai pekerjaanmu, pekerjaan saya, pelayananmu, pelayanan saya, jangan sampai itu menghalangi pemuridan. Amin. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai pekerjaan kita merusak ibadah kita. Sama. Jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita sampai akhirnya kita nggak ibadah. Jangan sampai pekerjaan kita jadi alasan. Sibuk Pak, begini Pak, saya nggak bisa dimuridkan. Oke, kalau kita memang seperti itu kondisinya, bisa nggak kita lebih malam lagi jam 8 misalkan? Bayar harga berani nggak? Jam 7 terlalu mepet Pak, makanya kan ada survei, saya kasih survei. Bagusnya jam berapa ini? Tapi kalau kita tentukan jamnya, komitmen. Sama seperti ibadah kan kita tentukan tadi jam 9 jadi setengah 10. Kesiangan Pak, terlalu pagi jam 9, oke setengah 10. Ya jangan telat lah, konsekuen Pak. Ya kan itu murid, bayar harga saudaraku. Amin. Mau dimundurin jam berapapun, kita nggak selalu telat saudaraku. Ya apa ya kira-kira? Ya. Wah, Tuhan tepuk tangan jujur sudah dihafal. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo belajar komitmen, belajar konsekuen saudaraku. Saya jam 8 udah datang saudaraku. Cek semuanya. Sabtu datang paling awal. Setengah 5 saya udah kesini. Aku dulu yang pertama, kotor pertama aku dulu sudah. Masukin dulu. Semprot dulu. Kursi ditata dulu. Setengah 5. Di tempat lain nggak ada loh sebenarnya. Gembalanya sendiri yang turun tangan dari A sampai Z. Tempat lain jarang. Tapi saya itu hamba, nggak apa-apa. Amin, saudaraku. Tapi saudara juga ayo memiliki spirit yang sama, jadi sama gitu loh. Ya kan? Amin. Berani bayar harga. Kalau sudah mengalami hambatan pekerjaan, lembur, oke, cari hari. Kita bicara mau hari apa, yang penting dijalankan pemuritan itu. Jangan sampai nggak jalan gara-gara pekerjaan. Komitmen kita itu dulu pegang. Amin. Jangan sampai pekerjaan itu mengganggu pemuritan kita, menghalangi untuk kita dimuridkan, menghalangi untuk kita ibadah. Kan dulu sudah mungkin doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya pekerjaan, nanti kalau sudah dapat pekerjaan saya mau sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh. Udah dapat pekerjaan ya lupa sama Tuhan. Tahu dulu ya Tuhan ya, sibuk. Aduh, Tuhan. Ya. Jangan bilang lagi Tuhan kasih apa sama saya, baru saya. Kan konsepnya Tuhan bangun dulu, Tuhan bercahaya. Yang kemarin saya posting itu.
Kamu bangun dulu, bangkit dulu, lakukan sesuatu. Tuhan bercahaya nanti, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan bela di situ. Pergi dulu, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Pergilah, jadikanlah, aku menyertai engkau. Nah, kan pergi dulu, melangkah dulu. Tuhan menyertai. Jangan takut, jangan khawatir. Dalam belajar pasti ada salah, nggak apa-apa. Yang kedua, apalagi? Next. Tadi meninggalkan pekerjaan, sekarang kedua, klik. Ini nggak usah saya baca, ya. Ini tentang Yohanes, ya. Kita langsung aja. Meninggalkan keluarga karena Tuhan berkata. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Waduh, udah ninggalin kerjaan, ninggalin keluarga lagi. Artinya apa? Sama, jangan sampai keluarga, alasan karena keluarga menghalangi kita untuk memuridkan atau dimuridkan. Kebanyakan orang, kenapa gak ibadah? Ada di pertanyaan kuis, ada nanti di kuesioner. Kenapa? Apa yang menghalangi saudara itu tidak beribadah? Keluarga. Kan nanti bisa tahu dan kita bisa cari solusinya. Itu fungsi dari survei itu. Makanya diisi ya, amin. Bantu ya, dibantu diisi supaya kita bisa tahu arahnya ini kita mau perahu kita ini mau kemana gitu. Tapi ini tetap pola ini harus kita jalankan. Hari ini panggilan buat saudara. Saya memanggil saudara semuanya. Ayo jadi murid, ikutlah aku. Ada di belakangku. Amin. Walaupun Tuhan tidak berbentuk fisik, tapi Tuhan ada representasinya, representatifnya, perwakilannya. Dan ada ini penutupnya yang utama. Ini yang utama. Bukan ini yang utama. Amin, saudaraku. Ya, tinggalkan keluarga. Jangan sampai keluarga menghalangi kita untuk ibadah. Jangan sampai keluarga menghalangi kita untuk pemuridan. Haleluya. Siap untuk berubah? Siap menjadi sama seperti Kristus? Tuhan memberkati saudara semuanya. Kita panggil dulu semuanya. Haleluya.